At school, teachers have failed the kids. The children walk to school, some 7 kilometers, some 8. There is a kid who walks 20 kilometers, come to school, and there's no teacher. That is why children are not interested in learning. So the teachers have failed. The government has failed because the government don't check on the schools. So the government has failed the children. Parents have failed their children. So that is why the children need help. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Ribuan bahkan jutaan tahun lalu, dasar laut muncul ke permukaan air laut akibat dorongan mahama bumi. Dasar lautan atau ocean floor ini naik ke permukaan air dan menjadi daratan. Daratan yang dipenuhi batuan. Sejalan dengan waktu, debu mulai menutupi dan menciptakan lapisan dasar dari tanah. Lumut dan tumbuhan liar mulai tumbuh tidak beraturan, namun tidak bisa ditanami, karena rata-rata permukaan tanahnya mengandung batuan. Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Salah satu pulau yang terbentuk dari dasar laut yang naik ke permukaan air. Ini terbukti dengan banyaknya ditemukan fosil-fosil hewan laut dan terumbu karang. Tanah yang didominasi oleh batuan karang ini membuat kita lebih sering menemukan area pegunungan batu, lahan terbuka, tapi tidak bisa ditanami, terutama di sisi selatan pulau ini. Timor Tengah Selatan, salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Sejak ribuan tahun lalu, peradaban mulai masuk ke pulau ini dari dataran Asia. Karena dulunya pulau-pulau di Indonesia ini masih menyatu. Namun penduduk yang berdiam di daerah ini sejak turun-temurun menghadapi persoalan yang sama. Kesulitan mengolah tanah dan mencari air, karena tidak mudah untuk menemukan titik mata air. Untuk membantu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, sejak tahun 2008, Tangan Pengharapan masuk ke Timor Tengah Selatan dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan cara mengirimkan guru-guru pedalaman. Karena sekolah-sekolah di daerah ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. At school, teachers have failed the kids. They also don't teach, but they exploit the kids in every way possible. That's what I don't like. The children walk to school, some 7 kilometers, some 8. There is a kid who walks 20 kilometers, come to school, and there's no teacher. Just imagine how the child must be feeling. Come all the way to school and nobody. That is why children are not interested in learning. They go to school, nobody teaches anything. Just 2 subjects a day. And the kids come back, what did you learn? Nothing today. The teacher didn't teach anything. What did he do? Just hang around the school and back. So the teachers have failed. The government has failed because the government don't check on the schools. So the government has failed the children. Parents have failed their children. Teachers have failed. Anak-anak di daerah Timor Tengah Selatan ini sering tidak sekolah karena alasan membantu orang tua ke kebun atau ke pasar. Mereka melakukan itu semua demi mendapatkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Waktu saya berada di lokasi di daerah pedalaman tempat saya mengajar, ada datang 2 orang kakak beradik. Datang kepada saya, mereka meminta untuk membantu suatu pekerjaan, lalu diberikan nasi 1 piring. Kebetulan waktu itu harinya hujan, jadi saya meminta mereka menampung air dan isi di tempat penampungan air kami. Jadi saat mereka isi air di tempat tampungan, saya masak untuk kami. Selesai masak, saya suruh mereka mandi dulu. Waktu mandi saya kasih sabun ke mereka, mereka tertawa. Mereka bilang, "Ibu, sudah lama kami mandi tidak pernah pakai sabun." Jadi itu saya langsung sedih. Terus terang saya sedih sekali mendengar itu. Jadi waktu kami duduk dan makan, saya begitu
merasakan bahwa kehidupan saya di kota, kadang saya makan tidak menghabiskan sepiring nasi. Padahal sepiring nasi itu sangat berharga bagi anak-anak di pedalaman yang membutuhkan itu. Gizi buruk sangat banyak ditemukan di kalangan anak-anak. Sejak Tangan Pengharapan masuk ke Timur Tengah Selatan, Tangan Pengharapan sudah memberikan makanan bergizi kepada seluruh anak-anak di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang tersebar di Timur Tengah Selatan. Menikmati makanan yang buat orang kota mungkin hanya sekedar makanan ringan, tapi buat mereka, itu makanan mewah. Program Feeding the Children ini sudah kami jalankan sejak tahun 2008, memberi makan ribuan anak di seluruh Indonesia, dan setiap tahunnya anak-anak PAUD baru datang, dan kalau di total sebenarnya lebih dari 5.000 anak. Saat ini total ada 5.100 anak di 70 titik di seluruh Indonesia. Dan saya sangat berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena dipercaya Tuhan untuk memberi makan ribuan anak-anak di Indonesia. Banyak suara-suara sumbang yang mengatakan kenapa kami kasih makan, harusnya dikasih pendidikan. Tapi kenyataan di lapangan, di pedalaman-pedalaman Indonesia, anak-anak sangat membutuhkan makanan bergizi untuk jadi anak-anak yang cerdas. Dan bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur kalau Tuhan memberikan anugerah untuk memberi makan ribuan anak-anak Indonesia. Mempersiapkan generasi anak-anak di Timur Tengah Selatan ini tidak serta-merta mengubah dan mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan. Karena gaya hidup masyarakat di daerah ini masih banyak ditemukan kurang bertanggung jawab, tidak termotivasi untuk mengubah hidup mereka untuk lebih baik lagi. Karena di satu sisi mereka juga tidak pernah tahu dan tidak pernah diajarkan cara untuk hidup lebih produktif. Nama saya Musa Neno Liu, umur 32 tahun, tinggal di Amanuan Timur. Saya sebagai petani, penghasilan sebulan kadang tidak sampai 50, kadang 50.000. Walaupun kami susah, tapi kami tidak pernah mengeluh karena kami dikasih hidup oleh Tuhan. Cara terbaik untuk membantu masyarakat ini adalah dengan melatih mereka untuk bisa lebih produktif. Karena itulah Tangan Pengharapan memulai program pemberdayaan masyarakat. Tahun 2016, Tangan Pengharapan mendirikan Pusat Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Utusan masyarakat dari setiap desa difasilitasi untuk datang dan tinggal selama seminggu di Life Training Center Tangan Pengharapan. Mendapatkan pelatihan di bidang pertanian, peternakan, bahkan memasarkan hasil tani mereka. Peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan akan kembali ke desa mereka masing-masing dengan dibekali bibit dan beberapa alat pertanian. Di antara mereka sudah banyak yang berhasil mengelola tanah gersang menjadi lahan pertanian yang sangat baik. Esrom Maikase, seorang petani dari Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Timur Tengah Selatan, NTT, menjadi peserta pelatihan batch 10 tahun 2017 di Life Training Center Tangan Pengharapan di Kupang, NTT. Waktu itu tahun 2017 kami ikut pelatihan di Kupang itu. Waktu itu kan saya kerja biasa-biasa. Tapi ketika yang saya ikut pelatihan di Kupang, pulang datang, mulai tahun 2018 itu saya mulai kerja sedikit. Tapi sebentar ada hasil. Ada hasil. Jadi sementara itu saya jadikan satu bukti ada. Bersama saudaranya, dia menanam sayur kol sebanyak 2.000 pohon di lahan belakang rumahnya, yang diolah persis seperti yang dipelajarinya di Life Training Center. Hasil panen inilah yang menjadi bukti nyata keberhasilan Esrom di desanya. Nah, dari 2.000 pohon kol ini menghasilkan uang yang begitu lumayan banyak. Waktu itu dapat sekitar 3-4 juta untuk satu kali panen. Yaitu kan kol itu 3 bulan lebih untuk panennya. Dari hasil itu, ternyata tetangganya atau saudaranya itu ada yang lihat. Hasil demi hasil diperoleh oleh Esrom dan diikuti oleh saudaranya. Dia mulai berinvestasi dengan membeli sapi.
Lalu di musim panen berikutnya dia berhasil membeli sepeda motor yang digunakannya untuk mobilitas dan distribusi. Saya merasa bangga, Pak. Ketika saya ikut pelatihan ini, saya tidak mimpi bahwa nanti saya ada beli motor atau mobilisasi. Saya tidak bermimpi. Tapi ketika saya ikut pelatihan di yayasan ini, pulang datang, saya langsung kerja. Dia punya hasil tahap pertama yang saya beli satu. Tahap kedua, saya langsung beli motor. 2019 ini saya langsung beli motor. Dan itu juga karena pendampingan dari yayasan. Setiap tahunnya, pendiri Tangan Pengharapan Ibu Heni Kristianus secara rutin mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Timur Tengah Selatan ini. Pendiri Tangan Pengharapan harus berangkat dari Jakarta menuju Kupang kurang lebih 4 jam penerbangan, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Timur Tengah Selatan. Halo semuanya. Nama anak ini Desmiati Tabun. Sejak lahir, Desmi memiliki kelainan di tungkai kakinya. Kakinya cukup lemah untuk melakukan aktivitas seperti anak-anak lain di sekolahnya. Desmi sempat tidak mau berbaur dengan teman-temannya akibat kekurangan yang dimilikinya. Ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka sebelum Desmi dilahirkan. Anak lahir tanpa memiliki sosok ayah seperti ini sangat lazim terjadi di kalangan masyarakat. Very irresponsible fathers, all of them. They run away at their own convenience, come back when they feel like coming back. They leave their wives and kids and don't care what happens to them. Then the females have to just struggle and struggle. It's very sad. Even if the father's home, no point, there is no interaction. And they think it's good to beat up their kids. They think without beating up their kids won't learn anything. But nobody has ever sat with their own kids, talked to them, play with them. Nothing. There is no personal relationship. Nothing. The kids in SMP, SMA, smoking, drinking, and parents are happy about it. They don't think it's wrong. So the children don't know any better. Teachers drink, teachers smoke in school. So kids learn from the teachers. Practically all kids smoke, all the boys. Everywhere you go. The parents offer it, the fathers offer cigarettes to their kids. That means they don't care. They are the ones teaching the kids everything wrong. So I really think the adults have failed the children. Perlakuan buruk terhadap anak di daerah ini terkenal sangat tinggi. Kadangkala kita menemukan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Seperti yang dialami anak ini, Novi, yang harus meregang nyawa akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibunya. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly.
Tindak kekerasan pada anak seperti yang dialami Novi ini membuat Tangan Pengharapan mendirikan Rumah Perlindungan Anak atau Children Rescue Home di Taihue, Timor Tengah Selatan. Sini Mama lihat. Anak-anak korban kekerasan dan anak-anak berprestasi diadopsi untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang lebih layak. Sejak Tangan Pengharapan masuk ke Timor Tengah Selatan, sudah banyak center yang dibuka, bahkan ada yang sudah dilebur menjadi satu untuk efisiensi. Di tahun 2019, Children Rescue Home Taihue dilebur dan bergabung dengan Children Rescue Home Kupang. Di akhir 2019, ada 6 center yang terdapat di Timor Tengah Selatan. Oenasi, Taihue, Tliu, Tuapene, Tubleu, dan Kot Olin dengan jumlah 461 anak didik. Beberapa center ada yang terletak di tengah-tengah Pulau Timor ini, dan ada yang dekat dengan pesisir pantai, seperti Pantai Kolbano yang indah dan unik ini. Di pantai ini kita tidak menemukan pasir, tapi seluruhnya batuan. Pantai ini merupakan salah satu destinasi program Life Changing Journey Tangan Pengharapan yang membawa peserta untuk wisata alam di sekitar Timor Tengah Selatan dan juga mengunjungi center-center Tangan Pengharapan dan berbagi hidup di sana. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedalaman seperti ini harus belajar untuk bertahan hidup, mengingat susahnya menjangkau fasilitas kesehatan dari pelosok ke kota. Masyarakat pada umumnya tidak begitu mempedulikan kondisi kesehatan mereka, hingga banyak yang sudah kondisi kritis baru cari dokter. Solusinya, Mobile Klinik Tangan Pengharapan sejak 2016 masuk ke pelosok-pelosok dengan membawa dokter dan obat-obatan, melakukan pengobatan gratis 2 kali seminggu. Sejak Mei 2016 hingga tahun 2019, ada sekitar 20.000 pasien yang sudah ditangani di Mobile Klinik Tangan Pengharapan. Rata-rata penyakit yang diderita mulai dari penyakit kulit akibat tingkat kebersihan yang rendah, kurang cairan tubuh karena susah mendapatkan air, hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Karena sejak zaman dulu masyarakat Timor tinggal di rumah bulat, dengan pintu masuk kurang dari 1 meter, tanpa jendela, dengan aktivitas tidur, masak, bahkan menyimpan bahan makanan dilakukan di dalam rumah bulat berukuran 3 kali 3 meter ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2017, Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Mengeluarkan masyarakat yang tinggal di atas tanah karang yang kering dan serba berkekurangan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, daya tahan, konsistensi, dan orang-orang baik seperti Anda untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.